Babi itu haram. Jangan dimakan ya, nggak bagus babi itu. Halo semua, jumpa kembali bersama Mimin. Pada video kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang banyak ditonton di bioskop. Apalagi kalau bukan film komedi, agak lain dua. Nah, gimanakah keseruan ceritanya? Tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke filmnya coy. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok polisi yang sedang melakukan penggerbekan. Namun setelah mereka menyelesaikan misinya cuy, goblok! Hobi itu melukis, mancing. Hobi kok salah tangkep? yap, mereka semua pun dimarahi karena ternyata mereka salah sasaran. Komandan mereka pun menjelaskan bahwa saat ini Kapolres sudah benar-benar marah besar karena ternyata mereka berempat ditugaskan selama 2 tahun untuk menyusut kasus pembunuhan anak wali kota. Namun mereka selalu gagal dan akibatnya mereka pun terancam dipecat. Mereka berempat pun jadi bingung kalau mereka benar-benar dipecat. Bene bingung takut gak bisa ngebiayain kuliah adiknya. Jegel bingung takut gak bisa ngirimin mamanya uang lagi. Sedangkan Oki bingung karena istrinya mau melahirkan. Dan Boris bingung karena mau diceraikan oleh istrinya. Di keesokan harinya, Oki meminta Jegel agar segera bergegas karena mereka hendak pergi ke sidang perceraian Boris. Namun sayangnya Jegel nggak bisa ikut karena dia ingin menjual motornya supaya bisa mengirimkan uang untuk mamanya di kampung. Singkatnya Oki pun datang ke pengadilan naik angkot dan terlihat sidang pun berjalan. Setelah sidang selesai, Boris pun menghampiri anaknya yang bernama Aluna. Dan Aluna bertanya kapan papanya pulang karena dia ingin main ular tangga dengan papa. Kalau penjahatnya sudah ketangkep, baru papa pulang ke rumah. Kenapa nggak Om Oki aja yang kejar? Kan Om Oki serem mukanya. Tajam juga muncung anakmu ya. Tak lama kemudian, istri Boris pun datang untuk berbicara empat mata dengan Boris. Dan ternyata sang istri memberitahu bahwa setelah perceraian selesai, dia ingin pergi kerja ke Malaysia dan membawa Aluna. Sementara itu di tempat lain terlihat Bene dan adiknya yang sedang kebingungan karena mereka tidak bisa bayar uang kuliah yang harus lunas di semester ini. Setelah itu kemudian Bene pun meminta bantuan pada teman-temannya. Namun sayang Jegel dan Oki tidak bisa membantunya cuy. Di sisi lain terlihat Komandan Aryo yang menjumpai atasannya, yang mana di sini sang komandan melaporkan bahwa orang yang telah menghabisi anak wali kota yang bernama Freddy itu kemungkinan berada di sebuah panti jompo. Sebab pihak kepolisian berhasil menemukan sebuah jas hujan yang dikenakan pelaku di dekat panti jompo. Tidak hanya itu saja, di sini Komandan Aryo juga meminta tolong pada atasannya agar mencabut laporan atas keempat anak buahnya, yaitu Boris, Oki, Bene, dan Jegel. Tapi sayang sang Kapolres tidak mau. Siap salah, Nan. Sementara itu di panti jompo terlihat para penghuni sedang melaksanakan aktivitasnya, seperti senam bersama tantri, terapi berjalan bersama Marta, serta petugas cantik bernama Ayu yang sedang mengurus penghuni tunanetra yang bernama Ida, yang selalu menantikan anaknya di gerbang, meskipun sang anak tak pernah datang. Tak hanya itu saja, di panti ini juga ada 3 orang kakek-kakek yang hobi ngerumpi cuy. Dia adalah Mbah Karni yang emosian, Pak Darso si veteran, dan Koh Acim yang terkenal sangat budek. Tak lama kemudian muncullah 3 orang mencurigakan yang tiba-tiba melamar pekerjaan di sana. Mereka pun langsung diinterview oleh kepala panti bernama Linda Raja Guguk. Dimulai dari Yono yang melamar kerja hanya untuk coba-coba. Kau kerja di sini untuk coba-coba gitu. Terus nanti udah nyoba, kau udah tahu rasanya, udah kau tinggal. Gitu kan maksudmu? Pici namanya kau itu. Nggak bisa kayak gitu deh. Gila kau memang.
Gemini kau ya? Tunduk kau. Iyain aja, Gemini kau kan? Lalu dilanjutkan dengan Budi yang melamar dengan penuh prestasi cuy. Kebetulan saya selalu berprestasi Bu di sekolah. Oh, terlalu pinter kau itu namanya. Nanti kau bodoh-bodohin pula aku di sini. Dan yang terakhir adalah Jarwo yang melamar kerja sambil pelangak-pelongok. Kau bawa anjing ya? Saya Bu. Ya siapa lagi? Aku nggak punya anjing soalnya. Kau punya anjing? Enggak Bu. Setelah semua pelamar ditolak, Jarwo pun kembali ke kantor polisi. Karena ternyata ketiga orang pelamar tadi adalah polisi yang menyamar. Udah tahu mau interview, malah main pula kau dulu sama anjingmu. Sumpah, saya nggak punya anjing bang. Kenapa sih orang-orang pada mikir kalau saya punya anjing? Karena penasaran, Bene pun bertanya, seperti apa sih Ibu Linda itu? Kayak apa sih orangnya Bu Linda itu? Ya kayak ibu-ibu Batak pada umumnya bang. Dan betapa terkejutnya Bene saat Jarwo mengatakan bahwa yang menginterview mereka adalah ibu-ibu Batak bermarga Raja Guguk. Menyadari ada kesempatan, tanpa pikir panjang, mereka berempat pun menemui Komandan Aryo untuk meminta agar misi ini diberikan kepada mereka. Enggak bisa. Karena Kapolsek tidak percaya lagi kepada mereka, Komandan Aryo pun perlahan terus membujuknya. Hingga akhirnya Kapolres pun memberikan satu kesempatan lagi. Namun dengan satu syarat, yaitu jika gagal, maka Komandan Aryo akan dimutasi. Setelah mendapatkan persetujuan, mereka semua pun melakukan rapat pembahasan tentang panti jompo itu dan juga membahas tentang apa saja yang akan mereka kerjakan di sana. Keesokan paginya di panti, terlihat Jegel dan Bene yang sudah datang untuk melamar dengan setelan baju kemeja putih lengan panjang. Namun tiba-tiba mereka dipanggil oleh Ibu Ida. Bu, Ibu cari siapa? Melihat Oma Ida yang sedih, Bene pun berusaha menghiburnya. Dan dari kejauhan Bu Linda melihat mereka. Singkatnya mereka pun memulai interview dan di sini Linda sangat terkejut saat mengetahui marga mereka. Namaku Linda Raja Gugu. Aku Bene Raja Gugu itu. Aku Jegel Kuda Diri itu. Yang satu gugu, yang satu kuda. Linda terlihat sangat senang sekali ya dengan mereka berdua. Dan di sini Jegel pun menawarkan dua teman mereka lagi supaya bisa diterima kerja di panti ini. Tapi sayangnya Linda tidak bisa menerimanya cuy, karena takut tidak bisa membayar gaji mereka. Di malam harinya, Jegel dan Bene pun bercerita pada Oki dan Boris bahwa mereka sudah diterima kerja. Namun Linda hanya menerima 2 orang karyawan saja. Lalu Jegel menyarankan agar Boris dan Oki menyamar jadi kakek-kakek saja supaya bisa masuk ke dalam panti. Tenang dulu, jangan langsung dibantah. Gak mau loh aku jadi kakek-kakek. Ngebayangin aja udah jijik loh aku. Sebetulnya kok nggak harus jadi kakek-kakek, Ki. Kalian berdua kan harus make up tiap hari. Biar nggak ketahuan, kalian berdua harus sekamar. Yang bisa gitu tuh cuma penghuni yang suami istri. Maksud lu? Kok suruh aku jadi nenek? Binatang gue ya. Namun mau nggak mau ya, akhirnya Boris dan Oki pun dibawa ke kantor untuk didandani oleh seorang penata rias bernama Cantika. Sementara itu di panti, terlihat Jegel dan Bene yang sedang diperkenalkan seluk-beluk panti ini oleh Linda. Dan tak lupa, Linda juga memperkenalkan Jegel dan Bene ke para pengurus yang lain. Keesokan harinya, Bene memulai kegiatannya di panti dengan memberikan obat untuk nenek-nenek. Sementara Jegel mulai belajar ganti popok kakek-kakek cuy. Beberapa waktu kemudian, terlihat Oki dan Boris yang datang ke panti untuk ikut tinggal di panti itu. Mereka beralasan sudah tidak punya keluarga lagi. Sementara orang yang merawat mereka selama ini yaitu Mbah Wahab. Ya kita tahu, dia Komandan Aryo yang lagi menyamar juga. Linda pun dibuat terharu dengan cerita mereka. Ditambah lagi, ternyata wajah Oki dan Boris mirip sekali dengan wajah orang tua Linda yang sudah meninggal. Di sini Mbah Wahab pun berkata, jika Linda mengizinkan mereka berdua tinggal di sini, maka Linda boleh saja memanggil mereka ibu dan bapak. Tentu saja Linda pun jadi luluh coy dan menerima mereka.
Keesokan harinya, Jegel pun mengantar Ko Acim ke kamarnya. Mereka pun saling curhat tentang masa lalu mereka, yang mana ternyata mendiang ayahnya Jegel adalah seorang kuli juga sama seperti Ko Acim. Tak mau Jegel merasa sedih, Ko Acim pun berkata bahwa Jegel boleh menganggap Ko Acim seperti ayahnya sendiri. Dan mendengar itu, si Jegel pun malah langsung ngerasa happy. Keesokan harinya, terlihat Kapolsek yang sedang marah-marah kepada Komandan Aryo karena hingga saat ini mereka belum mendapatkan informasi apapun. Hingga malam harinya, Aryo pun datang ke panti secara mendadak, namun belum sempat menjelaskan apapun. Linda pun langsung muncul dan bertanya-tanya kepada Pak Wahab alias Pak Aryo, kenapa dia datang malam-malam begini. Hari ini ikut temanku. Ada kerjaan sampingan, Bu. Ikut demo. Puji Tuhan, mantap lah ya dapat kerjaan demo. Iya, Bu. Dan setelah Linda pergi, Aryo pun langsung memberitahu mereka bahwa komandan minta update perkembangan kasus mereka dengan batas waktu esok hari. Hingga di pagi harinya, mereka pun mulai beraksi supaya bisa masuk ruang kerja Linda untuk mencari dokumen para penghuni panti. Dan untuk mengalihkan perhatian, Oki dan Boris pun membuat keributan. Udahlah, gak usah lagi kau sentuh-sentuh aku. Jijik kali aku sama kau. Sementara itu di luar, Jegel dan Bene masih terus mengintai untuk mencari kesempatan masuk ke dalam kantor Linda sambil berpura-pura mengepel lantai. Kalian berdua bikin apa di sini? Tadi lantainya diberakin kucing. Kenapa ngepelnya harus berdua? Soalnya tadi tai kucingnya 2. Mendengar alasannya nggak masuk akal dari Jegel dan Bene, Marta pun lantas mengambil alih kerjaan itu dan menyuruh mereka berdua untuk menjemur Mbah Surip. Kembali ke Boris dan Oki, merasa aksi mereka kurang meyakinkan, Oki pun menyuruh Boris untuk lebih rusuh lagi. Namun karena Boris sudah sangat muak pada Oki, secara spontan mereka malah berantem beneran cuy. Kok main fisik kau? Kau kan yang minta aku marah, tapi jangan main fisik lah. Dan benar saja, keributan itu berhasil membuat Linda keluar dari kantor. Hingga akhirnya Jegel dan Bene bisa beraksi meskipun harus meninggalkan Mbah Surip berjemur sendirian. Sementara itu, Boris dan Oki masih terus ribut. Namun kedatangan Linda akhirnya membuat mereka berhasil dipisahkan. Di sisi lain, Jegel dan Bene sudah berhasil mendapatkan dokumen data para penghuni panti ini cuy. Namun baru saja akan mau keluar, tiba-tiba Linda datang. Sementara itu, para gadis penjaga panti kini terlihat sudah tenang karena Opung Boris dan Opung Oki sudah tidak berkelahi lagi. Akan tetapi tiba-tiba mereka melihat Mbah Surip yang sudah menjadi ungu karena kelamaan berjemur. Bene! Jegel! Melihat Linda keluar, Bene dan Jegel pun memanfaatkan situasi tersebut untuk ikut keluar. Namun ujung-ujungnya mereka tetap dimarahi oleh Linda coy. Maaf Ito, tadi kami kebelet berak. Kalian ini masalahnya tai terus. Masa berak lama sekali? Orang tua jadi kayak terong kalian buat. Udah ungu mengkilap pula. Saat malam tiba, setelah mendapatkan data itu, mereka berempat pun membahas bahwa ternyata ada 4 orang yang waktu masuknya ke panti ini bersamaan dengan kematian Freddy, anak dari wali kota itu, yaitu Koh Acim, Darso, Karni, dan Ida. Dan di keesokan paginya, mereka pun langsung menggeledah 3 kamar orang yang paling mencurigakan. Setelah melakukan penggeledahan, Bene dan Jegel pun memberikan laporan kepada Komandan Aryo. Mereka mengatakan bahwa hanya lemari Omah Ida yang gak bisa dibuka karena dikunci. Mereka pun yakin bahwa Omah Ida tidak mungkin pelakunya karena dia adalah tunanetra. Tapi meski begitu, Komandan Aryo tetap menyuruh mereka untuk memastikan dulu apakah Omah Ida benar-benar buta. Saya minta kalian pastikan kalau Ida emang benar-benar buta.
Kemudian Jegel dan Bene pun menyamar jadi setan untuk menakut-nakuti Oma Ida. Karena menurut Jegel, kalau Oma Ida pura-pura buta, pasti dia tetap akan kaget saat melihat ada setan yang muncul di depannya. Singkatnya, karena kebelet berak, Oma Ida pun keluar kamar untuk ke kamar mandi. Udah fix, buta betulan berarti. Udah, gitu aja. Keesokan harinya, saat sedang nyantai, Oki dan Boris tak sengaja melihat nenek Jihan sedang mengobrol dengan seorang pria yang mencurigakan. Dan benar saja, di malam harinya, mereka kembali melihat nenek Jihan yang diam-diam keluar panti, lalu dijemput oleh pria yang tadi pagi. Dan betapa terkejutnya mereka karena tempat yang Oma Jihan tuju adalah kuburan. Namun demi tugas, mereka akhirnya memberanikan diri untuk menelusuri kuburan itu. Kok hilang dia, boy? Singkatnya mereka pun balik ke panti. Dan di panti itu sendiri ternyata Linda sudah lapor polisi kalau mobilnya dicuri. Linda tentu saja marah pada mereka cuy. Namun di sini Jegel pun beralasan bahwa dia terpaksa membawa mobil panti untuk mengantar Opung Oki dan Opung Boris pergi ke gereja untuk mengenang hari pernikahan mereka. Mendengar penjelasan itu, Linda pun jadi sedih dan terharu karena ternyata mendiang ibu dan bapaknya Linda dulu juga sering melakukan hal yang sama setiap malam anniversary mereka. Dan karena rasa rindu Linda kepada orang tuanya yang begitu dalam, Linda pun meminta Oki dan Boris untuk melakukan satu hal lagi yang sering dilakukan oleh orang tuanya semasa hidupnya, yaitu berciuman cuy. Oki dan Boris pun cuma bisa terdiam karena jelas mereka nggak mau ya. Namun tanpa disangka, si Jegel ini malah nyeletuk cuy. Boleh itu. Keesokan paginya, mereka pun melaporkan kejadian di makam itu kepada Komandan Aryo. Namun di sini Komandan Aryo memberitahu bahwa sejatinya tadi malam Oma Jihan ke kuburan untuk meniup lilin ulang tahun anaknya yang sudah meninggal. Mereka pun akhirnya bingung dan tak tahu harus berbuat apa lagi untuk menemukan pelaku kejahatan ini. Hingga ketika Boris kembali mengamati rekaman CCTV, Boris pun jadi punya ide yang brilian. Aku juga nggak tahu harus apa. Aku tahu kita harus apa. Kemudian setelah itu, Jegel dan Bene pun membagikan formulir perlombaan pada para penghuni panti. Karena beberapa hari lagi mereka akan mengadakan lomba acara 17 Agustusan. Dan tentu saja mereka sambil mengamati gerak-gerik para penghuni panti. Karena Ko Hachim dan Mbah Karni tidak ada di lokasi, Jegel dan Bene pun menghampiri Ko Hachim di kamarnya untuk memberikan formulir itu. Karena Ko Hachim budeknya minta ampun ya, Jegel pun menyuruh Ko Hachim untuk mengenakan alat bantu pendengarannya cuy. Namun di sini Jegel menyadari sebuah kejanggalan pada Ko Hachim saat melihat alat bantu dengar Ko Hachim dalam kondisi off atau mati. Oki dan Boris yang diberitahu hal itu pun tiba-tiba saja emosi. Mereka segera membuka penyamarannya dan menginterogasi Ko Hachim. Gua nggak ngerti. Kau tulis pakai tangan kiri, tidak? Persis seperti pelaku. Karena tak kunjung mengaku, akhirnya mereka yang terpaut emosi langsung membentak Ko Hachim sampai jantungnya kumat. Udah kau ngaku aja. Bunuhnya! Hachim! Kenapa kok? Kalian siapa sih sebenarnya? Keesokan harinya, setelah kejadian itu, ternyata perbuatan mereka sudah viral di sosial media cuy. Perdebatan pun terjadi antara Jegel dan Boris. Jegel merasa Boris terlalu kasar pada orang tua, sementara Boris malah merasa Jegel yang terlalu lemah. Hingga tak lama kemudian, mereka berempat pun dipecat dari kepolisian cuy. Setelah pemecatan, Jegel pun menelpon ibunya. Dia sangat malu karena dapat dipastikan kini Jegel sudah jadi bahan omongan warga sekampung. Sedangkan di gereja terlihat Bene dan adiknya yang sudah benar-benar kebingungan untuk mencari uang.
Namun Bene meyakinkan adiknya bahwa pasti ada jalan dari semua masalah ini. Sementara di rumah sakit, Oki terus menggenggam tangan istrinya yang saat ini cemas karena nggak punya uang untuk melahirkan. Namun sebagai suami yang baik, Oki tetap bangkit dan tak menyerah. Sementara itu, di pengadilan, Boris harus menelan pil pahit bahwa kini dia sudah resmi bercerai dengan istrinya. Keesokan harinya, Jegel tiba-tiba kepikiran Koh Acim dan menanyakan kabar Koh Acim pada Ayu. Dan kabar dipecatnya keempat polisi itu kini sudah terdengar di telinga Koh Acim cuy. Namun bukannya senang, di sini Koh Acim malah jadi sedih. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Jegel datang menjenguk Koh Acim. Gimana kondisinya Koh? Maafin kami ya Koh. Namun tanpa diduga di sini tiba-tiba saja Koh Acim berkata bahwa tuduhan mereka benar. Dialah yang telah menghabisi Freddy, anak dari wali kota. Flashback ke belakang, ternyata Koh Acim memiliki seorang putri cantik bernama Siska yang bekerja di bar milik Freddy. Dan malam itu Freddy mencoba menggoda Siska. Namun Siska nggak mau harga dirinya diambil oleh si Freddy. Merasa dalam bahaya, Siska pun segera menelpon ayahnya untuk segera menjemputnya. Akan tetapi setelah itu, tak terima dengan kematian putrinya, Koh Acim pun mendatangi Freddy untuk meminta penjelasan. Namun Freddy terus mengelak dan menganggap itu sebuah kecelakaan kerja. Siska itu meninggal karena kecelakaan kerja. Mana buktinya? Mana rekaman CCTV-nya? Saya nggak bisa kasih rekaman CCTV ke sembarang orang. Karena nggak bisa ngasih bukti, Koh Acim pun memutuskan akan melaporkan semua kejadian ini ke kantor polisi. Ia pun segera bergegas. Dalam derasnya hujan, Koh Acim berlari menuju kantor polisi dengan mengenakan jas hujan. Tapi tiba-tiba dia dicegat oleh Freddy yang saat itu menggunakan jas hujan juga. Lalu mencoba menyogok Koh Acim dengan sekoper uang agar dia tidak melapor ke polisi. Namun di sini Koh Acim menolak sekoper uang itu cuy, karena nyawa anaknya jauh lebih berharga dari sekoper uang. Dan karena tidak bisa disogok, akhirnya Freddy sang anak wali kota itu pun menyerangnya. Setelah mendengar cerita itu, Jegel pun bertanya, jika Koh Acim cuma membela diri, kenapa dia malah membawa kopernya pergi? Kok takut tahu? Sidik jari gua ada di koper tuh. Karena merasa sangat bersalah, Koh Acim pun akhirnya memberikan sebuah kertas, di mana di dalam kertas itu Koh Acim telah menulis di mana dia menyembunyikan koper itu. Setelah itu, Jegel pun pulang ke kos-kosan. Kemudian Jegel menceritakan semua apa yang sudah terjadi. Dan mereka berempat pun langsung membahas koper yang berisikan uang itu. Jegel menyarankan agar mereka mengambil uang itu untuk membantu urusan mereka semua. Dan juga untuk membantu biaya operasi Koh Acim. Karena sudah sepakat, singkatnya mereka pun segera meluncur ke lokasi. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun mencoba mengikuti si petunjuk di kertas itu. Namun ternyata lokasinya tepat berada di depan masjid cuy. Astaga. Karena lokasinya di depan masjid, mereka pun nggak berani menggali tanah di situ. Hingga akhirnya Oki pun memberikan sebuah ide, di mana mereka akan berpakaian layaknya mau ke pengajian. Dan mau nggak mau, Bene dan Boris yang beragama Kristen pun harus ikut-ikutan idenya Oki juga coy. Singkat cerita, di malam berikutnya terlihat Oki dan Jegel yang sudah sholat berjamaah dengan warga. Namun betapa terkejutnya Oki dan Jegel saat melihat penampilan Boris dan Bene yang cosplay jadi tokoh terkenal coy. Jegel dan Oki pun meminta mereka untuk segera mengganti baju koko itu. Namun tanpa diduga, imam masjid sudah terlanjur melihat mereka dan mengira mereka adalah ulama besar. Kemudian imam dan marbot masjid pun menghampiri Boris dan Bene, lalu meminta mereka untuk menyapa para jemaah masjid ini. Kira-kira berkenan nggak, Bib? I don't speak bahasa Indonesia. Ngasih tausiah. Hah? Tausiah? Alhamdulillah.
Dan karena nggak ada pilihan lagi, mau nggak mau mereka harus bertausiah di depan para jemaah coy. Bene pun auto keringat dingin karena nggak tahu harus berkata apa. Hingga akhirnya, Babi itu haram. Jangan dimakan ya, nggak bagus babi itu. namun untungnya Oki langsung mengirimkan naskah ceramah kepada Bene lewat HP-nya. Hingga selamatlah nyawa Bene saat itu. Karena harta yang haram itu adalah pemutus hubungan antara manusia dengan Allah. Setelah ceramah selesai dan jemaah sudah pulang, mereka pun segera menggali tanah sesuai dengan peta yang mereka miliki. Hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukan koper berisi uang tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, Jegel beserta teman-temannya pun mendatangi Ko Acim di rumah sakit. Mereka pun menyampaikan bahwa mereka sudah tahu semua ceritanya dan mereka datang dengan membawa koper uang untuk membayar operasi Ko Acim. Jegel pun mencoba menghibur dan memberikan semangat pada Ko Acim supaya beliau bisa lekas sembuh. Namun tanpa diduga, Kok? ya, saat itulah Ko Acim pun akhirnya meninggal dunia coy. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, mereka semua pun kembali lagi ke panti. Mereka sepakat untuk tidak menggunakan uang di dalam koper itu. Oleh karenanya, mereka semua berniat ingin menyerahkan uang sekoper itu kepada Itok Linda. Awalnya Linda tidak mau menerima uang sekoper itu. Tapi setelah mengetahui bahwa membangun panti ini adalah cita-cita Ko Acim, akhirnya Linda pun mau menerima uang itu coy. Namun bukan hanya itu saja, Linda juga meminta satu hal lagi, yaitu Linda mau mereka berempat harus bekerja di panti ini lagi dan membantu Linda untuk mengurus panti ini coy. Hingga singkat cerita, mereka berempat kembali bekerja lagi di panti ini sebagai karyawan dan memulai pekerjaan yang baru ini dengan rasa senang, ikhlas dan bahagia tentunya. Hingga film pun berakhir coy. Oke guys, gimana menurut kalian alur dari film Agak Lain 2 ini? Menurut gua ini lucu banget sih. Dan jumpa kembali bersama gua di next video. Dadah.